Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran 3 tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang taat terhadap seluruh perintah Allah. Mereka tidak berjenis kelamin dan tidak mempunyai nafsu. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila kita mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita mempercayai adanya malaikat tersebut, meskipun kita tidak mampu melihatnya karena malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Dengan mengimani keberadaan malaikat, keimanan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah. Kemudian pengertian malaikat. Kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Sifatnya gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertasbih menyebut asma Allah. Malaikat tidak berjenis, baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan dan minum. Ketaatan malaikat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat berikut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Rakib, yang keempat malaikat Atid, yang kelima malaikat Israel, yang keenam malaikat Munkar, yang ketujuh malaikat Nakir, yang kedelapan malaikat Israfil, dan yang kesembilan malaikat Ridwan, serta yang ke-10 adalah malaikat Malik. Percayakah kalian bahwa di alam semesta ini ada makhluk Allah yang selalu taat kepadanya? Mereka selalu bertasbih memuji keagungan Allah. Makhluk Allah itu bernama malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap harinya ada 70.000 malaikat yang melakukan sholat di Baitul Ma'mur, yaitu di langit. Allah berfirman sebagai berikut. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Kemudian tugas-tugas malaikat. Nah, tahukah kalian bahwa setiap gerak-gerik kalian ada yang mengawasi dan mencatatnya? Berhati-hatilah dalam berbuat karena ada malaikat yang selalu mengikutimu. Tugas malaikat bermacam-macam. Masing-masing malaikat memiliki tugas sendiri-sendiri. Tugas masing-masing malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk. Yang ketiga, malaikat Rakib bertugas mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Yang keempat, malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek yang dilakukan manusia. Yang kelima, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia.
Yang keenam, malaikat munkar bertugas memeriksa amal manusia ketika hidup di dunia di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat nakir bertugas memeriksa amal manusia ketika hidup di dunia di dalam kubur. Yang kedelapan, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat. Yang kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Yang kesepuluh, malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Selain tugas tersebut, para malaikat juga bertugas memberikan dorongan semangat kepada manusia agar melakukan kebaikan. Selanjutnya yaitu fungsi beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan seorang mukmin. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Adapun fungsi beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Kemudian yang terakhir yaitu sifat-sifat penciptaan malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berada di alam gaib, diciptakan dari cahaya, tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan sedikit pun, dan mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk gaib lainnya seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Sementara itu, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia ada yang patuh kepada Allah, ada yang membangkang, sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan-keinginan seperti manusia. Kehidupan malaikat diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya, malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki, maka sampai hari kiamat pun akan menjalankan tugasnya tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.